Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 6302020002, kelas 5A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang maqasid syariah dan ekonomi Islam. Beranjak pada slide pertama yang membahas tentang pengertian maqasid syariah secara bahasa, istilah maupun menurut para ulama. Maqasid syariah terdiri dari kata maqsid atau bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun makna dari kata syariah di sini berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Dan pengertian maqasid syariah secara istilah yaitu kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Jadi bisa diartikan maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Dan menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah adalah tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Jadi tujuan syariah itu lebih mementingkan kepentingan umum. Pendapat atau pandangan Imam Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan atau resiko atau ancaman atau kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun maqasid syariah adalah tujuan atau maksud daripada syariah. Jadi tujuannya syariah itu adalah maqasid syariah. Di kalangan para ulama ada 3 pendapat yang berbeda atau terdapat 3 pendapat terkait tujuan dari syariah sendiri. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tujuan daripada turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala mengenai sebuah sistem di dalam hukum Islam atau syariat adalah dalam rangka mencapai keadilan atau al-adl. Dan menurut pendapat kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi atau sa'adah hakikiyah. Adapun yang terakhir atau pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa tujuan dari syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan atau maslahah yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini. Menuju slide berikutnya tentang kategori hukum maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu diantaranya yang pertama adalah doruriyah atau tujuan primer, tujuan yang harus ada. Jadi yang terdapat dalam doruriyah ini merupakan kebutuhan-kebutuhan primer atau sesuatu yang harus ada yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama itu melindungi agama atau ad-din. Jadi sebisa mungkin segala macam hukum atau aturan itu harus sesuai hukum agama dan tidak boleh melenceng dari agama. Yang kedua adalah melindungi jiwa atau nyawa.
jadi hukum atau aturan itu harus menghargai atau melindungi jiwa maupun nyawa. Karena dalam Islam jiwa atau nyawa itu sangatlah dilindungi atau penting, sangat penting, karena itu menyangkut tentang hidup dan mati. Dan selanjutnya melindungi akal pikiran. Jadi orang Islam itu tidak boleh bodoh. Jadi kalau hukum itu harus memikirkan atau mempertimbangkan aspek pikiran, akal. Jadi seperti pendidikan seperti itu. Jadi harus mengutamakan pendidikan atau melindungi akal pikiran. Selanjutnya melindungi kehormatan dan keturunan. Jadi harkat dharma dan martabat itu harus dipertimbangkan dalam pemutusan hukum-hukum yang akan diputuskan atau yang bahkan yang sudah ada. Jadi sangat mementingkan kehormatan dan keturunan. Yang terakhir ada melindungi harta benda. Dan urutan yang kedua merupakan tujuan hajiat atau tujuan sekunder. Tujuan sebagai sekon atau tingkat di bawah doruriyat. Contohnya hukum ruksa atau keringanan. Jadi kalau seumpama tidak dilakukan hajat ini, tidak menimbulkan kerusakan, akan tetapi akan mengurangi kemudahan atau seperti halnya kita makan. Sebelum makan itu pasti masak, dan untuk masak itu kita perlu kompor. Nah, kompor itu untuk mempermudah kita memperoleh atau mengolah suatu masakan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi apabila tidak ada itu tidak menimbulkan kerusakan, tidak seperti daruriyat. Kalau daruriyat itu kalau tidak ada akan menimbulkan kerusakan atau masalah. Kalau hajiat itu apabila tidak ada maka tidak menimbulkan kerusakan, akan tetapi bisa jadi mempersulit atau mengurangi kemudahan. Ya seperti itu, mengurangi kemudahan ya seperti contoh kompor tadi. Jadi yang mempermudahkan gitu, mempermudahkan kita. Dan seterusnya ada tahsiniyat atau penyempurna. Jadi apabila tidak ada tahsiniyat ini tidak menimbulkan kerusakan dan juga tidak mempersulit, akan tetapi mengurangi suatu keindahan, atau intinya kalau nggak ada tahsiniyat ini kayaknya kurang pas gitu. Ya, intinya kalau tahsiniyat itu, kalau tidak ada tahsiniyat itu rasanya kurang pas dan kurang agak lengkap aja gitu. Jadi sebagai penyempurna atau pelengkap. Selanjutnya kita membahas tentang norma-norma hukum maqasid syariah. Pada ini kita membahas tentang hukum mubah. Hukum mubah itu kalau menjadi suatu kebutuhan, atau hukum mubah itu kalau berkaitan dengan kebutuhan, ketika perbuatan yang awalnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.
atau semi wajib gitu. Jadi level di bawah wajib seperti itu. Dan apabila perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam skala luas dapat menjadi wajib atau skalanya lebih luas. Kalau kebutuhan itu kok yang kebutuhan yang hampir seluruh orang itu butuh, walaupun itu awalnya mubah, itu akan menjadi wajib. Seperti contohnya masker. Kalau menurut saya contohnya masker. Pada awal pandemi itu masker itu awalnya kan mubah, namun karena adanya pandemi, adanya virus COVID-19 itu menjadi suatu keharusan, karena setiap orang harus melindungi dirinya dari orang di seluruh dunia itu harus melindungi dirinya atau perlu melindungi dirinya dari virus-virus itu. Jadi hukumnya menjadi wajib, atau memakai masker itu hukumnya wajib. Karena sebelumnya mubah, karena sebelumnya kan tidak ada virus, jadi pakai masker boleh, tidak ya boleh, terserah gitu. Dan karena adanya pandemi maka menjadi wajib, karena itu menjadi kebutuhan semua manusia atau semua orang, dan dalam skala yang sangat luas. Dan seterusnya, apabila mubah itu menimbulkan madharat, jadi apabila suatu hal atau suatu perkara yang mubah apabila itu menimbulkan kemadharatan dalam skala besar, itu menjadi hukumnya menjadi makruh. Dan apabila madharat itu apabila mubah tapi mengandung madharat dalam kerangka yang lebih luas, atau jadi level di atas makruh tadi, itu menjadi haram. Jadi apabila mubah, hukum yang pertama mubah tapi menimbulkan madharat atau menimbulkan keburukan, menimbulkan kerugian dalam skala yang sangat luas, maka itu menjadi haram. Dan yang terakhir adalah ma'fu. Kalau di pondok itu saya dulu sering mendengar kata-kata ma'fu. Contohnya apabila kita kan di pondok itu sholat berjamaah itu wajib. Jadi apabila kita sebelum akan sholat jamaah itu kita ada keperluan atau kita mempunyai hajat sendiri, maka itu menjadi dimaafkan, jadi diberi toleransi seperti itu karena kita mempunyai hajat tersendiri. Selanjutnya tentang pengertian ekonomi Islam. Seperti halnya pengertian ekonomi pada umumnya, ekonomi Islam itu juga seperti ekonomi lainnya, akan tetapi ekonomi Islam itu berdasarkan pada syariat Islam atau aturan-aturan Islam atau atas dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Adapun prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam, di antaranya ada prinsip tauhid, prinsip khilafah, dan juga keadilan. Selanjutnya membahas tentang hubungan maqasid syariah dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam
tujuan dalam ekonomi Islam, tujuannya ekonomi Islam harus sesuai dengan maqasid syariah. Jadi untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori maqasid syariah, atau untuk membangun elemen-elemen ekonomi syariah atau ekonomi Islam maka harus sesuai dengan teori maqasid. Perlu adanya etika dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan perekonomian supaya tidak mengganggu dan merugikan semua unsur partisipan yang terlibat. Selanjutnya, implikasi maqasid syariah terhadap teori perilaku. Di sini membahas tentang perilaku konsumsi, yaitu seharusnya kita bukannya memuaskan keinginan atau satisfying wants, tapi kita tujuan dari konsumsi adalah memenuhi implikasi maqasid terhadap teori perilaku ekonomi. Dalam perilaku konsumsi maka seharusnya kita itu memenuhi kebutuhan atau fulfilling needs, bukan satisfying wants atau memuaskan keinginan, karena kita tidak boleh israf atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Selanjutnya, dalam produksi atau perilaku produksi kita harus mementingkan aspek halal dari suatu hal tersebut, mulai dari operasional maupun bahan atau barang tersebut. Step atau setiap langkah-langkah dalam produksi maka harus selalu mengutamakan kehalalan dan lebih baiknya juga mementingkan unsur thayyib atau bagus atau baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya